Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 10 MIPA pada kesempatan kali ini akan menunjukkan bentuk parade kutum kami dengan tema keutamaan sholat tarawih pada bulan suci Ramadan. Selamat menyaksikan. Pengertian sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih itu? Nah, jadi sholat tarawih atau yang biasa disebut dengan tarawih, tarawih atau tarwih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Nah, tarawih ini sendiri dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata tarwihat yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Lalu waktu pelaksanaan sholat sunnah ini adalah selepas isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Berikutnya terdapat suatu dalil tarawih yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya merupakan berikut 30 keutamaan menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan. 1. Malam pertama keluarnya dosa orang mukmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Ali berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang keutamaan tarawih di bulan Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada malam pertama keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan tarawih, sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam yang kedua, orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam yang ketiga, malaikat di bawah arasy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan atau sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Pada malam keempat, sholat tarawih yaitu keutamaannya adalah berpahala seperti membaca Al-Quran. Bagi yang melakukan tarawih dapat pahala sebagaimana pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada malam kelima mendapatkan pahala seperti sholat di Masjidil Haram. Pada malam kelima, Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bertarawih sebagaimana orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Madinah, dan Masjidil Aqsa. Malam ke-6, pahala tawaf. Pada malam yang ke-6, Allah memberikan pahala bagi yang bertarawih, sebagaimana pahala orang tawaf di Baitul Maqmur, dan setiap batu dan tanah memintakan ampunan padanya. Pada malam ke-7, orang yang melakukan sholat tarawih seakan-akan ke zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah akan memberi anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang-orang yang tarawih seolah-olah beribadah kepada Allah sebagaimana ibadahnya para nabi. Pada malam yang ke-10, Allah akan memberikan rizki yang lebih bagus kepada orang-orang yang tarawih, baik di dunia maupun di akhirat. Malam ke-11, keluar dari dunia seperti baru dilahirkan. Pada malam yang ke-11, orang yang tarawih, kelak ia akan keluar dari dunia atau mati, seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Malam ke-12, wajahnya seperti bulan purnama. Pada malam ke-12, di hari kiamat, wajah orang-orang yang bertarawih akan bersinar seperti rembulan di malam purnama. Pada malam yang ke-13, orang-orang yang sholat tarawih pada saat hari kiamat tiba akan selamat dari segala macam keburukan. Malam yang ke-14. Pada malam yang ke-14, malaikat menjadi saksi bagian tarawih bahwa ia telah melakukan tarawih, maka Allah tidak menghisapnya besok di hari kiamat. Pada malam ke-15, para malaikat dan para malaikat penyangga arasy dan para malaikat penjaga kursi kerajaan langit pada memintakan ampunan pada orang-orang yang sholat tarawih. Selanjutnya, yaitu malam ke-16, selamat dari neraka. Pada malam yang ke-16, Allah akan mencatat kebebasan selamat dari neraka dan kebebasan masuk surga bagi yang tarawih. Pada malam ke-17, yang tarawih akan diberi pahala sebagaimana pahalanya para nabi. Wa fi lailati samana asyura nada maliku ya'budallah innallah radiya anka wa an walidiki. Jadi, pada malam yang ke-18, malaikat telah berseru kepada yang tarawih, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah meridhoimu dan kedua orang tuamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa afa allailat altasi asra yarfa Allah darjati fa'al firdaus. Pada malam ke-19 Tuhan menaikkan derajatnya di surga. Wa fi lailatil 'ishrin yu'tillahu thawaba syuhada was-shalihin. Yang artinya pada malam ke-20 saat kita sholat tarawih itu pahalanya sama besar seperti orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Pada malam ke-21, Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari cahaya bagi orang yang melaksanakan salat tarawih. Malam ke-22, selamat dari kesusahan di hari kiamat. Pada malam ke-22, jika di hari kiamat tiba, maka yang tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Pada malam ke-23, Allah akan membangun sebuah kota di surga bagi orang yang melaksanakan salat tarawih. Wa fi lailati arba'ata wa 'ishrin kana lahu arba'a wa 'ishruna da'wata mustajabah. Jadi, pada malam ke-24, bagi orang yang tarawih akan memperoleh 24 doa yang mustajab dan juga manjur. Malam yang ke-25, Allah akan menghilangkan siksa kubur dari orang yang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqiya al-laylata al-larissa wa isrin yafailallah la taqwada ayyubain aina. Pada amal yang ke-26 Allah meningkatkan baginya pahala 40 kali. Hari ke-27 di hari kiamat, dia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah, lagi cepat laksana halilintar menyambar. Pada malam ke-28, Allah mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah memberikan kepadanya pahala 1000 ibadah haji yang diterima. Malam yang ke-30 bahasa surga. Pada malam yang ke-30 Allah berfirman, makanlah buah-buahan dari surga, mandilah dengan air salsabil, dan minumlah air dari telaga Kausar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Niat sholat tarawih. Sebelum melaksanakan ibadah sholat tarawih, tentunya kita akan membacakan niat terlebih dahulu. Niat merupakan hal yang cukup penting di dalam sholat tarawih karena termasuk kepada rukun wajib dari sholat tarawih tersebut. Nah, rukun ini dibaca ketika sebelum melaksanakan sholat, tepatnya sebelum takbiratul ihram. Niat sholat tarawih ini juga ada berbagai macam jenisnya nih, berdasarkan jumlah ataupun tipe dari jamaahnya, yakni sholat tarawih sendiri, sebagai imam, dan juga sebagai makmum. Berikut merupakan bacaan dari sholat tarawih yang perlu kalian ketahui. Niat sholat tarawih untuk imam. Usolli sunatan tarawihi rokataini mustabila kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai sebagai imam fardu karena Allah Ta'ala. Niat sholat tarawih sebagai makmum. Usolli sunnatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat tarawih sebagai makmum. Usolli sunnatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Setelah mengetahui niat serta keutamaan sholat tarawih, sekarang adalah saatnya untuk mengetahui bagaimana sih tata cara sholat tarawih yang baik dan benar itu. Berikut adalah urutan tata cara sholat tarawih yang bisa kamu ikuti sendiri. Yang pertama, tentunya diawali dengan membaca niat. Yang kedua, melaksanakan takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca salah satu surah pendek dari Al-Quran.
Yang kelima, rukuk dengan tumaninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud yang pertama dan dilanjutkan untuk bangun untuk duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk melakukan gerakan yang sama untuk rakaat kedua. Kemudian diakhiri dengan membaca tahiyat akhir, salam, dan membaca istighfar.